Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Alvina Rahma, NIM 1961 Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Klasifikasi akad berdasarkan klasifikasi khusus. Yang ketiga, akad-akad rumpun bagi hasil. Yang pertama, akad syirkah. Akad syirkah yaitu akad antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam usaha dan pembagian keuntungan. B. Bisa berbentuk syirkah milk, yaitu di mana beberapa pihak memiliki satu aset tertentu karena sebab alami, warisan, atau bisa berbentuk syirkah akad di mana beberapa pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha dan bagi hasil. Yang kedua, akad mudharabah. Akad mudharabah Akad mudharabah adalah akad yang menjadi bagian akad syirkah di mana seluruh pihak akad bersepakat modal menjadi tanggung jawab salah satu pihak dan dikelola dengan pihak lain dengan dikelola dan pendapatan yang dibagi hasilkan. B. Mudharabah sering disebut juga akad qirad. Pemilik modal dinamakan shahibul mal, sedangkan pengelola disebut mudharib. C. Mudharabah dibolehkan dalam Islam sesuai ijma ulama dan hadis Rasulullah SAW. D. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama yaitu malik, sahib al-mal, dan pengelola menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua yaitu amil, mudharib, dan nasabah bertindak selaku pengelola. Dana keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Menurut fatwa DSN, dalam akad mudharabah berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Pelaku dan modal. LKS sebagai shahibul mal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek, sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
Modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai. Modal dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun tidak. Nisbah, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja. Yang keempat, kerugian. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran. Kelima, jaminan. Pada prinsipnya pada pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, maka LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama. Keenam, manajemen. LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Ketujuh, jangka waktu. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Ketiga, akad muzara'ah. Muzara'ah yaitu akad bagi hasil dalam pertanian di mana tanah menjadi tanggung jawab satu pihak dan dikelola pihak lain dan hasilnya menjadi hak keduanya. B. Pemilik tanah. Pertanian itu dinamakan Robul Ard, sedangkan pengelola dinamakan muzari. Keempat, akad musaqah. Akad musaqah yaitu bagian dari akad pertanian di mana ketersediaan pohon menjadi tanggung jawab satu pihak dan dikelola oleh pihak lain dan hasilnya menjadi hak akad. B. Pihak yang memiliki pohon
dinamakan Rabbu Syajar, sedangkan pengelola dinamakan Musaki. 4. Akad rumpun tabaruat atau sosial. Yang pertama, akad i'arah. Akad i'arah yaitu akad yang bertujuan memberikan hak manfaat atau suatu barang untuk digunakan tanpa imbalan. B. Pemilik barang adalah mu'ir atau orang yang meminjamkan, sedangkan orang yang memanfaatkan barang dinamakan musta'ir, dan barang yang dipinjamkan dinamakan ariyah. Yang kedua, akad hibah. Akad hibah yaitu akad yang bertujuan memberikan suatu barang pada pihak lain tanpa imbalan. B. Pihak yang memberikan harta adalah wahib. Yang menerima hadiah disebut mauhublah, dan barang yang dihadiahkan mauhub. Yang ketiga, akad wadiah. Akad wadiah yaitu akad yang bertujuan menitipkan barang kepada pihak lain tanpa imbalan. B. Pemilik barang adalah mudi atau orang yang menitipkan, sedangkan pihak lain yang diberi amanah adalah wadi, dan titipan tersebut dengan wadiah. C. Wadiah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ke si penitip menghendakinya. D. Wadiah dibolehkan dalam Islam sesuai ijma' ulama dan hadis Rasulullah SAW. Wadiah adalah akad amanah. Para ulama sepakat jika penerima simpanan adalah yadamanah atau ia tidak bertanggung jawab atas resiko yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. F. Wadiah adalah akad wakalah. Transaksi wadiah atau simpanan ini termasuk akad wakalah oleh karena tidak dibolehkan untuk memanfaatkan barang tersebut untuk keperluan pribadinya. Karena itu adalah pelanggaran terhadap akad wakalah. G. Memanfaatkan titipan. Jika wadi atau penerima titipan menggunakannya, maka ia telah meminjam dan berlaku akad qard
Di antaranya tanggung jawab pengembalian barang tersebut kepada pemiliknya. Keempat, akad qismah. Akad qismah yaitu menentukan porsi kepemilikan atas aset milik bersama dan menentukan pemiliknya. B. Qismah terdiri dari menentukan bagian masing-masing pihak dan menjual bagian tersebut. Kelima, akad sulh. Akad sulh yaitu suatu akad di mana pihak-pihak yang berselisih bersepakat atas suatu putusan berupa hak yang harus ditunaikan oleh pihak-pihak akad. B. Pihak yang bersengketa di mana musolih hak yang dipersengketakan namanya musollah anhu. Kewajiban yang dipersengketakan namanya musollah alaih. Keenam, akad tahkim. Akad tahkim yaitu satu akad di mana pihak-pihak yang berselisih bersepakat untuk menunjuk suatu pihak sebagai hakim untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. B. Pihak yang bersengketa di mana muhtakim, sedangkan pihak yang menjadi hakim yaitu hakim itu dinamakan hakam. Ketujuh, akad muqarajah. Akad mukharajah atau tahkaruj adalah akad di mana salah satu ahli waris menjual hak warisannya kepada pihak lain sehingga pihak tersebut menjadi ahli waris. B. Pihak yang menyerahkan harta dinamakan makharij, sedangkan ahli waris yang mengambil pengganti dari warisan itu dinamakan mukharaj. Kedelapan, akad qard. Qard yaitu akad di mana salah satu pihak akad meminjam barang konsumtif yang sejenis yaitu sil'ah istihlakiyah mitsliyah dengan kesepakatan akan dibayar atau dikembalikan pada waktu yang disepakati. B. Pihak yang menyerahkan harta dinamakan muqrid atau kreditor, sedangkan yang menerima pinjaman atau debitur atau muqtarid peminjaman dinamakan qard. C. Qard adalah pemberian pinjaman atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. D. Qard adalah pemberian pinjaman atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. D. Qard adalah akad
doman. Sesuai dengan ijma ulama, dalam akad doman ini tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan. Jika tambahan yang disyaratkan termasuk ribah yang diharamkan. Kepemilikan. Barang pinjaman berpindah kepemilikan dari kreditor kepada debitur. Jika peminjam tersebut diinvestasikan, seluruh keuntungan atau kerugian menjadi hak atau tanggung jawab kreditor. Kesembilan, akad umari. Akad umari yaitu akad yang menjadi bagian dari akad hibah yang menjadi kebiasaan orang Arab. Contohnya, seseorang yang berkata kepada pihak lain, "Saya menghibahkan harta ini kepada Anda selama aku masih hidup. Tetapi jika aku sudah mati, maka barang itu kembali menjadi milikku." Orang yang memberikan harta dinamakan mu'amir, yang menerima harta dinamakan mu'amar lah. Yang ke-10, akad mualah. Akad mualah yaitu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak tidak berkata pada pihak lain, "Anda adalah ahli warisku, tetapi jika aku melakukan kriminal, maka Anda yang harus membayar diat." Yang ke-11, akad iqolah. Akad iqolah yaitu akad di mana seluruh pihak akad bersepakat untuk membatalkan akad. Seluruh pihak dalam iqolah namanya mukil, sedangkan akad yang dibatalkan namanya mukol. 12, akad wisoyah. Akad wasiat yaitu suatu akad di mana seseorang di masa hidupnya menghibahkan hartanya kepada pihak lain setelah wafatnya. Orang yang berwasiat dinamakan musi, sedangkan pihak lain musyalahu, dan pihak menerima wasiyamusya bihi atau wasiyatuhu. Akad isyo atau wisoyah yaitu akad di mana seseorang mewakilkan kepada pihak lain untuk menunaikan wasiatnya setelah ia tahu atau mewasiatkan meninggal. Orang yang berwasiat dinamakan musi dan pihak yang menerima wasiat disebut wasi. Contoh penerapan kaidah ragam akad dalam fatwa DSN. Pertama, akad-akad muawadah, di antaranya rumpun akad bai', ijarah, syirkah. Yang kedua, akad-akad
tabaruat, diantaranya akad hibah dan akad wakalah. Yang ketiga, akad-akad multiakad, diantaranya akad musyarakah mutanakisah, istisna dan istisna paralel, akad salam dan salam paralel, akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, produk pembiayaan pengurusan haji, produk syariah card, akad yang berlaku dalam asuransi syariah, akad yang berlaku dalam penggadaian syariah. Fatwa DSN memberikan perhatian lebih kepada akad mudharabah karena akad menjadi akad yang paling banyak dijelaskan. Ketentuan-ketentuan terkait akad mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Ketentuan tentang akad mudharabah secara umum. 2. Ketentuan tentang uang muka dalam mudharabah. 3. Ketentuan tentang diskon dalam mudharabah. 4. Ketentuan tentang potongan pelunasan dalam mudharabah. 5. Ketentuan tentang saksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. 6. Ketentuan tentang ganti rugi atau takwid. 7. Ketentuan tentang potongan tagihan. 8. Ketentuan tentang penyelesaian piutang mudharabah bagi nasabah tidak mampu membayar. 9. Ketentuan tentang penjadwalan kembali tagihan mudharabah. 10. Ketentuan tentang konversi akad mudharabah. 11. Ketentuan tentang jual beli emas secara tidak tunai. Jika akad-akad tersebut dikelompokkan dalam penghimpunan dan penyaluran dana, maka bisa dibagi ke dalam 3 bagian berikut. 1. Akad dan produk penghimpunan dana. Akad-akad penghimpunan dana terdiri dari akad qard dan akad mudharabah. Sedangkan produk-produk penghimpunan dana terdiri dari giro wadiah, giro mudharabah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah mutlaqah, dan deposito mudharabah muqayyadah. 2. Akad dan produk penyaluran dana. Akad penyaluran dana terdiri dari akad mudharabah, dan akad mudharabah musyatarokah, akad musyarakah dan musyarakah mutanakisah, akad ijarah dan IMBT. Sedangkan produk-produk penyaluran dana terdiri dari produk refinancing syariah, produk pengalihan pembiayaan syariah, produk PRKS musyarakah, produk income something. 3. Akad dan produk jasa. Akad jasa terdiri dari akad wakalah, akad kafalah, akad hawalah, akad ran,
akad syarf, sedangkan produk-produk jasa terdiri dari produk pembiayaan pengurusan haji, produk pembiayaan BRKS, produk pengalihan utang, produk safe deposit box, produk waran dan ajak piutang, produk LC import dan LC export, produk syariah Chakr Card dan Syariah Card, produk multijasa, produk penyelesaian piutang ekspor dan penyelesaian utang impor, produk clearing, inkaso dan transfer, produk gadai emas, produk bank garansi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.